Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umaima Zumaro dengan NIM 22222502. Di sini saya akan menjelaskan tentang REST API dari mata kuliah pemrograman client server. Pertama-tama di sini pada controller terdapat API_PCS. Di sini terdapat library untuk mengakses API tersebut. Lalu pada kelas API terdapat private secret key untuk mengambil token saat login. Lalu di sini terdapat function construct. Pada function construct di sini terdapat model admin, model produk, model transaksi, dan model item transaksi. Model-model ini akan dibutuhkan nanti. Kemudian terdapat public function admin get untuk mengecek semua data admin yang ada pada database. Kemudian di sini ada public function admin post untuk menginputkan admin baru dan disimpan pada database. Lalu di sini ada public function admin put untuk mengedit data admin yang telah diinputkan tadi. Lalu di sini ada admin public function admin delete untuk menghapus data admin yang telah diinputkan. Kemudian ada public function admin post untuk admin login nanti. Dan di sini terdapat public function product get untuk mengecek semua data produk yang ada di database. Lalu ada public function product post untuk menginputkan produk baru dan disimpan pada database. Kemudian di sini ada public function product put untuk mengupdate atau mengedit data produk yang telah diinputkan. Lalu di sini ada public function product delete untuk menghapus data produk yang telah diinputkan. Lalu di sini ada public function transaksi get untuk mengecek semua data transaksi yang ada di dalam database. Lalu di sini ada public function transaksi bulan ini. Kemudian ada public function transaksi underscore bulan ini underscore get untuk mengecek transaksi di bulan saat ini. Kemudian ada public function transaksi post untuk menginputkan transaksi baru dan disimpan pada database. Kemudian di sini ada public function transaksi put untuk mengupdatekan data transaksi yang telah diinputkan atau mengedit data transaksi yang telah diinputkan. Kemudian di sini ada transaksi delete, public function transaksi delete untuk menghapus data transaksi yang telah diinputkan. Lalu selanjutnya ada public function item transaksi get untuk mengecek semua data item transaksi yang ada pada database. Kemudian public function item transaksi by transaksi ID get untuk mengecek data transaksi by ID-nya. Kemudian di sini ada public function item transaksi post untuk menginputkan item transaksi baru dan disimpan pada database. Kemudian di sini ada public function item transaksi put untuk mengedit data item transaksi yang telah diinputkan tadi. Dan ada public function item transaksi delete untuk menghapus data item transaksi yang telah diinputkan. Kemudian ada public
function item transaksi by transaksi ID underscore delete. Public function ini untuk menghapus item transaksi sesuai ID-nya. Kemudian ada check token ini untuk menampilkan token pada saat login. Lalu selanjutnya pada model terdapat model admin. Di sini public function get admin untuk menampilkan data pada database. Kemudian public function insert admin untuk menginputkan data. Public function update admin adalah untuk mengedit atau mengupdate data yang ada pada database. Public function delete admin untuk menghapus data admin. Kemudian ada public function check login admin ini untuk mengecek data login admin yang terdapat pada database. Kemudian public function check admin access ini untuk mengecek apakah data admin ada di dalam database atau tidak. Kemudian yang kedua, model item transaksi. Di sini terdapat get item transaksi untuk menampilkan data pada database. Dan kemudian ada public function get item transaksi by transaksi ID. Di sini untuk menampilkan data item transaksi sesuai ID transaksi. Kemudian ada public function insert item transaksi. Ini untuk menginputkan data item transaksi. Dan ada public function update item transaksi untuk mengupdate atau mengedit data item transaksi. Kemudian public function delete item transaksi untuk menghapus data item transaksi yang telah diinputkan tadi. Public function delete item transaksi by transaksi ID untuk menghapus data item transaksi sesuai ID transaksi. Selanjutnya ada model produk. Di sini public function get produk untuk menampilkan data produk yang ada di database. Lalu public function insert produk untuk mengupdate atau mengedit data produk. Kemudian ada public function update produk untuk mengupdate atau mengedit data produk. Kemudian ada public function delete produk untuk menghapus data produk yang telah diinputkan. Kemudian ada public function check product access untuk cek apakah data produk ada di dalam database atau tidak. Kemudian yang keempat ada model transaksi. Yang pertama public function get transaksi untuk menampilkan data transaksi. Kemudian public function get transaksi bulan ini untuk menampilkan data transaksi di bulan saat ini. Lalu public function insert transaksi ini untuk menginputkan data transaksi. Lalu public function update transaksi untuk mengupdate atau mengedit data transaksi. Dan selanjutnya public function delete transaksi untuk menghapus data transaksi. Dan kemudian public function check transaksi access untuk cek apakah data transaksi ada di dalam database atau tidak. Kemudian di sini kita akan mendemokan coding yang telah kita buat tadi dengan aplikasi Postman. Pertama-tama kita akan login dengan email dan dengan password tersebut. Kemudian kita send. Dan di sini berhasil. Lalu di sini kita mendapatkan token yang akan kita inputkan nanti. Kemudian kita masuk ke
get admin. Kemudian di sini kita masuk ke post dan kita menginputkan data admin baru dengan email dan sandi 1345 dengan nama, lalu kita send dan di sini berhasil. Lalu kita cek pada database. Dan di sini sudah ada pada ID 9 dapat data admin baru yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu kita masuk ke put. Pada put ini kita akan mengedit namanya dari Uma ke Zuma. Dan kita send. Dan di sini berhasil. Lalu kita cek pada database. Dan di sini berhasil terupdate namanya dari Uma menjadi Zuma. Karena tadi sempat gagal itu karena ID-nya belum ditambahkan. Kemudian kita masuk ke delete. Di sini kita hanya membutuhkan ID-nya saja. Kita akan menghapus ID 9. Dan di sini data berhasil dihapus, lalu kita cek pada database. Dan bisa kita lihat di sini, data dari ID 9 dengan nama Zuma telah terhapus. Kemudian di sini akan masuk ke produk. Kita akan mengupdate data produk. Kita masukkan dulu token yang telah kita dapatkan tadi. Dan di sini berhasil dengan beberapa data yang telah diinputkan. Lalu di sini kita akan masuk ke post dan menginputkan data baru dengan ID 6, admin ID 2, nama produk Coca-Cola, dengan harga 4.000 dan stok 9. Lalu kita send. Dan di sini berhasil. Lalu kita cek pada database. Di sini produk sudah ditambahkan pada database. Kemudian kita masuk ke put. Di sini kita akan mengedit datanya. Kita akan merubah harganya menjadi 5.000. Dan di sini terdapat hasil bahwa update berhasil. Lalu kita cek pada database. Di sini belum terganti. Coba kita ubah lagi. Di sini kita ganti ID-nya sesuai dengan yang ada di database. Dan di sini update berhasil. Lalu kita cek datanya di database. Dan di sini harga berhasil terupdate. Lalu di sini kita masuk ke delete.
yang hanya membutuhkan ID saja. Kita akan menghapus data dari ID kelima. Dan di sini ID kelima berhasil terhapus. Lalu kita cek pada database. Dan hasilnya sesuai. Di sini ID 5 sudah tidak ada. Kemudian kita akan masuk pada transaksi. Di sini pada get, kita akan memasukkan token yang telah kita dapatkan tadi. Dan di sini berhasil. Data ditemukan. Kemudian kita masuk ke pos untuk memasukkan data baru. Dengan admin ID 2, total 50.000. Dengan ID 6. Lalu di sini insert berhasil dan kita cek pada database. Dan di sini sudah masuk dengan total 50.000. Kemudian di sini kita akan masuk ke put untuk mengedit datanya. Kita ganti harganya menjadi 55.000. Dengan admin ID yang harus sesuai dengan database. Admin ID-nya 2 dan ID-nya 2. Lalu di sini update berhasil, kita cek pada database. Oh, ternyata pada ID-nya saya salah menginputkan, seharusnya 4. Di sini update berhasil, kita cek. Dan data pada ID 4 berhasil, totalnya berhasil diupdate menjadi 55.000. Kemudian di sini kita masuk ke delete, kita akan menghapuskan ID 4. Di sini ada message bahwa token tidak valid. Kita masukkan lagi token yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, di sini berhasil bahwa data di ID 4 sudah terhapus. Kita cek pada database. Dan di sini hasilnya untuk data ID keempat sudah tidak ada. Lalu kita masuk ke get transaksi bulan ini. Di sini kita masukkan token yang sudah kita dapatkan tadi. Dan di sini berhasil dan beberapa data ditemukan dari data transaksi bulan ini. Kemudian kita masuk di get item transaksi. Masukkan token sesuai yang kita dapatkan tadi. Dan data berhasil ditemukan. Kemudian kita masuk ke pos. Lalu di sini kita akan menginputkan data transaksi baru dengan transaksi ID 6.
dengan produk ID 5 dengan kuantitas 6, harga transaksinya 30.000 dengan ID 4. Karena tadi ada kesalahan dalam saya memasukkan beberapa datanya, di sini saya mengganti transaksi ID-nya dengan 3, produk ID 2, kuantitas 6, dan harga saat transaksinya 40. Lalu kita send, dan di sini berhasil. Lalu kita cek pada database. Dan di sini sudah tertambahkan, ternyata saya mengetik 4.000, bukan 40.000. Dan di sini subtotalnya sesuai 24.000 dengan kuantitas 6, harganya 4.000. Kemudian kita masuk ke Put untuk mengedit datanya. Lalu di sini kita edit dengan kuantitasnya 8. Di sini ID-nya kosong. Di sini terdapat tulisan bahwa update berhasil, tetapi pada database tidak ada perubahan karena ID yang saya masukkan salah. Di sini ID-nya saya ganti 2 sesuai dengan ID yang terdapat pada database. Kemudian saya send dan update berhasil. Subtotal menjadi 10.000 dan kita lihat pada database. Ada ID 2 berhasil, harga transaksi menjadi 5.000 dan subtotalnya menjadi 10.000. Kemudian kita masuk ke delete. Di sini hanya membutuhkan ID saja. Kita akan menghapus ID 2. Dan di sini terdapat pesan bahwa delete berhasil, lalu kita cek pada database. Di sini produk dengan ID 2 telah terhapus dengan subtotal yang 10.000 tadi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.